Salam buat kita semua, Jemaat Halo. GBI Afia dimanapun berada. Jumat pagi ini kita terhubung lagi lewat ibadah pagi kita. Tema kali ini adalah mengucap syukurlah senantiasa. Dalam bahasa Inggris, give thanks always. Lagu terkenal dari Don Moon judulnya Give Thanks akan kita nyanyikan. Tetapi saya awali dulu dengan penyampaian renungan ini bagian awal, lalu di tengahnya nanti lagu tersebut menjadi lagu pujian kita pada ibadah pagi ini. Judul kita adalah Give Thanks Always. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan berkati kami dalam pertemuan pagi ini. Kami hendak mendengarkan sabdamu dan menyanyikan lagu yang berhubungan dengan sabdamu ini. Maka berkatilah pertemuan kami ini menjadi pertemuan penuh berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Kita buka langsung Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Kita kutip satu ayat dari tulisan Rasul Paulus. Demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji nama Tuhan. Siapa itu jemaat di kota Tesalonika yang menjadi alamat atau tujuan surat ini? Menurut pasal 1 ayat 6, mereka itu di awal pertobatan mereka itu banyak sekali mengalami penindasan sebagai minoritas di kota Tesalonika di luar wilayah Israel. Tetapi pada ayat 8 juga diceritakan oleh Paulus, mereka itu menjadi teladan dan kesaksian yang baik bagi seluruh kawasan itu. Secara regional di Makedonia, iman mereka mendapatkan pujian, kesaksian mereka menjadi contoh bagi banyak orang. Namun di pasal 3, ayat 3 sampai 4, Paulus juga menceritakan di situ bahwa di antara mereka kemudian hari itu banyak mengalami goyang imannya. Kenapa goyang imannya? Karena banyak kesusahan-kesusahan yang bisa jadi berkaitan karena pertumbuhan rohani dan pertumbuhan pelayanan mereka yang tidak disenangi oleh kuasa kegelapan sehingga mendatangkan tekanan kepada mereka. Nah, dalam konteks tekanan-tekanan itulah Paulus mengajarkan kepada mereka mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena mungkin banyak di antara mereka waktu itu bersungut-sungut, komplain, menyatakan rasa kekecewaan terhadap keadaan yang mungkin juga kalimat-kalimat negatif mengikutinya. Itulah latar belakang Paulus menyampaikan nasihat untuk mengucap syukur. Saudaraku, mengucap syukur artinya menyatakan rasa terima kasih. Rasa terima kasih. Dalam berbagai budaya kita terdapat kata yang khas untuk mengungkapkan itu. Misalnya bahasa Inggris thanks, dari bahasa Mandarin xie, dari bahasa Hokkien kamsia, bahasa kami orang Simalungun diate tupa, bahasa Batak yang lain, bahasa Batak Toba itu pakai mauliate, bahasa Karo bujur, bahasa Nia saula gege, saula gele, dan bahasa Jawa istri saya dari Jawa, matur nuwun. Semua kita punya itu, saudaraku, ungkapan untuk menyatakan rasa syukur. Dan itu boleh dikelompokkan dalam kelompok magic words, kalimat-kalimat yang berkuasa, kalimat yang powerful. Dalam bahasa Inggris itu ada 3 kata paling powerful, yaitu kata sorry atau excuse me. Yang kedua kata please, silakan gitu ya. Yang ketiga thanks atau terima kasih tadi. Dan banyak lagi magic words yang lain. Misalnya hi, God bless you gitu ya. Nah, semua magic words seperti itu, ini bukan magic dalam arti negatif ya, maksudnya kata yang powerful itu memberikan rasa senang. Baik yang mengucapkan maupun apalagi yang mendengarkan atau menerima pujian itu. Bisa dia merasa dihargai, bisa mempertautkan dan membangun ketebalan relasional. Bahkan juga kata-kata seperti itu bisa melancarkan urusan karena hatinya disenangkan. Bahkan kata-kata yang powerful tadi itu bisa mengubah apa yang disebut impossible menjadi I am possible gitu. Jadi kata-kata magic words itu. Hari ini kita akan bahas kata thanks tadi, terkait dengan kata thanks.
Nah, sesungguhnya apa yang dimaksud Paulus dengan kata mengucap syukur? Ini penting kita ketahui. Apa sih maksud terdalam dari nasihat Paulus tadi? Supaya apa? Supaya kita tidak salah paham. Hanya menerima kata itu secara dangkal. Atau mungkin juga malah menjadi salah memaknai lalu salah di dalam penerapan, saudaraku. Nah, apa yang dimaksud oleh Paulus? Yang pertama menurut kalimat tadi, berilah syukur kepada Allah. Beri syukur, alamatnya kepada siapa? Kepada Allah. Paulus tadi menjelaskan, bahkan di pasal 1 ayat 2 berkata, mengucap syukurlah kepada Allah. Unto God, gitu ya. Jadi yang dikehendaki Paulus bukan sekedar sheshe kepada seseorang, kamsya kepada orang yang menolong kita, mauliate kepada orang memberi sesuatu kepada kita, itu say thanks kepada orang-orang. Tidak cukup hanya kepada orang, tapi kemudian harus kepada Allah. Apa artinya kalau kita mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal? Ialah berarti hidup kita terkoneksi. Segala urusan hidup kita tersambung dengan Allah. Hidup kita tidak jalani sendiri. Kebaikan yang kita terima, kita akui itu adalah kemurahan hati Allah. Rezeki yang kita punya, itu datangnya dari Allah. Coba kita maknai mengucap syukur ini dengan menyanyikan lagu yang kita sebut tadi dari Don Moon, yaitu Give Thanks. Ibu Aryaning memandu kita menyanyikan lagu ini. Oh, haleluya. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau berkata Tuhan sungguh sangat baik bagi kami. Engkau mengasihi kami, tidak meninggalkan kami berjalan sendirian, memberi kami kekuatan baru, semangat baru. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amin, saudaraku. Haleluya. Kenapa kita give thanks kepada Allah? Karena Dia telah memberikan Kristus bagi kita. Dia telah melakukan karya besar di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, Paulus sesungguhnya tidak sekedar memberi nasihat untuk mengucap syukur. Kita baca ini Efesus 1 ayat 16. Di sana dikatakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur. Mengucap syukur di situ give thanks. Aku pun tidak berhenti. Artinya apa? Dia sendiri pun
melakukan itu. Bahkan seringkali dia mengucap syukur ketika keadaannya tanda kutip negatif, yaitu di penjara, tidak menyenangkan. Jadi dia memberikan contoh. Dan kalau kita baca di Mazmur pasal 118 ayat 1, satu mewakili dari Perjanjian Lama, bunyinya demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalimat ini khas Perjanjian Lama, banyak di Mazmur. Banyak dituliskan kalimat itu di sana, merupakan magic words juga pada masa Perjanjian Lama. Nah, di situ Paulus sebetulnya bukan pemula, bukan new start. Dia melanjutkan suatu tradisi dan ajaran, jalur hidup para nabi yang selalu mengucap syukur, itu yang sekarang digemakan oleh Rasul Paulus. Namun di Perjanjian Lama pun, umat itu seringkali juga bercabang hati, tidak sungguh mengucap syukur kepada Allah, maka terus digemakan karena godaan untuk kita melalaikan kewajiban kita bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak faktor yang membuat mulut kita bungkam, hati kita beku, kita tidak tertarik, dan lalu tidak menjadi bagian gaya hidup kita, saudaraku. Nah, Paulus tidak sekedar menasehatinya. Nah, pertanyaan sekarang, mengapa kita bersyukur selalu kepada Allah? Atau bagaimana kita bisa selalu bersyukur kepada Allah? Sesuai dengan lagu Don Moon tadi. Karena kalau kita paham bahwa Allah telah memberikan Yesus Kristus bagi kita, artinya kita menerima kemurahan hati Allah. Bahasa lain dalam Kristen adalah kasih karunia. Dalam bahasa Inggris grace, bahasa Indonesia yang lain anugerah gitu ya. Dari A sampai Z hidup kita adalah kasih karunia Allah. Maka udah pasti kita akan selalu terkoneksi dengan Dia, mengucap syukur kepada Dia. Jika saja kita paham apa artinya Yesus disalibkan dan mati. Wah, kalau kita paham ini, dia Yesus Kristus disalibkan dan mati, yang bulan April ini kita akan merayakan Paskah. Apa artinya itu? Kalau kita tahu makna terdalam dari itu, nanti renungan bulan depan kita akan tema sacrifice, maka pemahaman seperti itu akan secara konsekuensi langsungnya adalah akan tersingkirkan rasa-rasa keluhan-keluhan dari hidup kita. Rasa-rasa kecewa, komplain kepada keadaan, komplain kepada sekitar, komplain kepada Tuhan, itu otomatis akan hilang. Kenapa? Kita tahu arti daripada Yesus sampai mati bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah pada kita. Ia memulihkan kita, Ia memberkati kita, Ia merencanakan yang baik bagi kita. Bahwa satu dua hal proses dalam hidup kita, kita tidak jadikan lagi itu jadi landasan untuk bersungut-sungut, saudaraku. Kita lanjutkan, apa yang dimaksud oleh Paulus dengan mengucap syukur kepada Allah tadi? Yang kedua, apa yang dimaksud Paulus dengan mengucap syukur? Yang kedua ini adalah bersyukurlah secara konkret. Konkret artinya nyata. Kita baca dulu satu ayat. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Apa artinya bawalah persembahan? Artinya adalah rasa syukur kita yang hendak memuliakan Tuhan itu selalu mempunyai ekspresi keluar dalam bentuk apa yang kita bawa kepada Tuhan. Pemberian apa yang kita akan sampaikan kepada Dia. Bahkan ada satu syair di Perjanjian Lama, tidak dengan tangan yang hampa. Kita tidak datang dengan tangan hampa, kata firman Tuhan, saudaraku. Nah, saudara, kalau kita bandingkan misalnya keadaan orang Israel ketika mereka terbuang di Babel, kemudian negara Babel ini nanti ditaklukkan atau dikuasai Persia, maka kemudian majikan atau penjajah mereka berganti dari Babel ke Persia. Nah, di masa Persia, itu ada cerita tentang Esther, saudaraku. Esther adalah seorang yang didesak oleh Mordekai untuk berani menghadap raja, menyampaikan, membongkar, membuka siasat jahat daripada Haman yang merencanakan pembunuhan terhadap seluruh orang Yahudi di wilayah Persia dan wilayah kekuasaan Persia. Dan ketika Esther berhasil masuk menghadap raja dan mengungkap dan membongkar siasat Haman, kemudian Raja Persia
memberikan maklumat bahwa orang Israel tidak boleh diganggu, harta mereka tidak boleh dirusak, bahkan kemudian si Haman, si siasat buruk itulah yang disulahkan atau dihukum mati. Dan berikutnya, menurut pasal 9, kitab Ester 9 ayat 22, sebagai ungkapan rasa syukur mereka yang terluput dari genosida tadi, mereka mengadakan suatu pesta, saudaraku. Mereka mengadakan perjamuan, diceritakan di situ antar mengantar makanan, dan perhatikan ini, bersedekah kepada orang-orang miskin. Jadi rasa syukur mereka karena luput dari kematian, mereka tadi selain makan bersama, antar mengantar makanan, bersedekah. Berarti ungkapan syukur terima kasih kepada Tuhan terwujud di dalam sedekah. Maka sejak dari Persia itu, tradisi sedekah menjadi satu kegiatan ibadah utama bagi bangsa Yahudi. Apalagi di Persia kan tidak ada bait Allah, tidak ada upacara kurban binatang. Maka mereka konversi menjadi suatu kegiatan ibadah namanya sedekah. Jadi ucapan syukur itu konkret, saudaraku. Rakyat Amerika mempunyai tradisi Thanksgiving Day. Itu ceritanya panjang tentang bagaimana mereka mengalami kebaikan Tuhan di negeri baru itu. Mereka berbaik-baik dengan penduduk asli yang lebih dahulu datang dengan mereka. Dan sesudah panen raya mereka memulai tradisi saling memberi, mengungkapkan rasa syukur. Sampai sekarang mereka mengungkapkan rasa syukur mereka itu dalam Thanksgiving itu dengan ibadah, perjamuan kasih bersama, dan pemberian-pemberian terutama kepada orang-orang berkekurangan. Konkret, saudaraku. Saya percaya dalam setiap suku kita harusnya bisa kita menemukan suatu kearifan-kearifan di mana di suku kita pun ada ungkapan rasa syukur itu dilaksanakan secara konkret. Intinya selaras dengan ajaran daripada Paulus ini, saya hendak mengumandangkan hendaklah give thanks itu atau rasa syukur itu secara konkret, saudaraku. Nah, kalau kita lihat apa artinya mengucap syukur secara konkret, kalau kita baca sedikit bahasa aslinya, saya tampilkan di situ ya. Dalam teks bahasa asli Yunani, kata mengucap syukur tadi atau bersyukur itu menggunakan kata eucharisteite. Saya tidak mengajar bahasa sekarang, hanya mengutip. Kata artinya baik. Dan Karistete itu dari kata karis, artinya kebaikan, anugerah, kemurahan atau grace gitu. Sehingga kemudian nasihat Paulus tadi kalau dibaca dalam konteks bahasa Yunani, sebetulnya artinya adalah kamu itu dalam bentuk jamak, kamu semua mengucap syukurlah, maksudnya dalam bahasa Inggris, you give thanks. You acknowledge God's grace. Kamu mengakui kebaikan Tuhan. Dan tidak dikatakan dalam bahasa Inggris mengucap syukurlah kamu, melainkan give thanks. Kata give thanks itu kata yang kuat, menunjukkan aksi yang nyata, lebih aktif daripada sekedar mengucap syukur dalam bahasa Indonesia. Nah, terjemahan literal translation bahasa Inggris disebut in everything give thanks. Jadi dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan kata give thanks, bahasa Indonesia mengucap syukur. Saya tidak mengatakan mengucap syukur itu terjemahan yang buruk, tidak. Tapi mari kita lengkapi dengan terjemahan dari bahasa Inggris tadi, supaya aktif kata itu bagi kita dengan kata give thanks. Itulah sebabnya judul renungan ini menjadi give thanks always. Tidak saya katakan mengucap syukurlah senantiasa. Judul ini saya pilih give thanks, saudaraku. Yang ketiga, apa maksud Paulus dengan ayat tadi? Yang ketiga adalah bersyukur dalam segala hal. Tadi bunyinya kan mengucap syukurlah atau give thanks dalam segala hal. Saudaraku, kalau untuk success story ya, misalnya dari sakit sembuh, dari miskin kaya, naik kelas, lulus wisuda, menikah, panen raya, mendapatkan rezeki, mendapatkan sumbangan dan lain sebagainya, itu semua hal yang baik. Semua orang bisa bersyukur, saudaraku. Tapi Paulus berkata mengucap syukurlah bukan hanya dalam sukses story, tapi dalam segala hal. Dalam segala sesuatu.
Paulus tidak bilang mengucap syukurlah untuk segala hal. Yang dikatakan dia mengucap syukurlah dalam segala hal. Betul Bapak Ibu. Kalau mengucap syukur untuk segala hal, saya sendiri tidak sanggup itu. Hands up saya. Masa saya mengucap syukur atas kerugian saya? Masa saya mengucap syukur atas penyakit saya? Tapi kalau kita maknai tulisan Paulus ini, give thanks in every situation. Dalam segala sesuatu. Kata dalam itu artinya, sekalipun aku memiliki kerugian, aku masih bisa bersyukur. Sekalipun aku mengalami suatu hal yang katakanlah buruk, aku masih mempunyai alasan untuk bersyukur. Kenapa? Karena Kristus telah diberikan bagi saya. He give Jesus Christ His Son, kata lagu tadi. Jadi saudaraku, perlu kita simak arti daripada mengucap syukur yang dimaksud Paulus. Pertama, alamat ucapan syukur kita bukan sekadar kepada manusia, tapi kepada Allah. Yang kedua, ucapan syukur atau give thanks tadi harus secara konkret dalam tindakan maupun perbuatan dan pemberian. Dan yang ketiga, dalam segala hal, termasuk dalam situasi yang negatif, situasi yang buruk, dalam keadaan resesi kah, dalam keadaan corona kah, dalam keadaan kegagalan tertentu kah, dalam keadaan ditolak, selalu kita bisa bersyukur. Kenapa? Karena itulah kehendak Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu, kata Paulus. Jadi kalau kita mengucap syukur dalam segala hal kepada Allah itu, memang itulah kehendaknya. Artinya kita diselamatkan supaya mampu melakukan ini. Tuhan tak mau kita bersungut-sungut, Tuhan tak mau kita berkeluh kesah, Tuhan tak mau kita mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk terhadap sesama, terhadap Tuhan terlebih lagi. Bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam segala hal jika kita paham bahwa Allah tidak pernah punya maksud buruk? Tidak pernah punya maksud buruk. Bahkan dalam negative situation, cerita kegagalan, kita sebagai orang Kristen harus memaknainya, ini jalan menuju keberhasilan. Katakan amin. Di balik krisis dan setelah krisis ada berkat yang menantikan. Jalan padang gurun pun adalah tempat untuk bersyukur. Kenapa? Karena padang gurun pun adalah perjalanan menuju tanah Kanaan. Dan di padang gurun pun masih tetap terjadi mujizat. Sehingga dalam segala hal. Lagi pula kita harus tahu saudaraku, seringkali berkat Allah disampaikan kepada kita melalui persoalan. Saya punya kalimat khas yang sudah lama jarang saya katakan, tapi kira-kira khotbah saya 5-6 tahun lalu sering kali muncul di dalam khotbah saya, ialah masalah adalah semacam bungkus kado untuk berkat Allah. Bungkusnya itu masalah, tapi paket di dalamnya adalah berkat. Kalau kita tahu paket di dalamnya adalah berkat, kita bersyukur kok jadinya atas masalah itu. Kenapa? Karena kita sedang menantikan berkat. Kita pasti menerima berkat. Kita pasti upgrade. Kita pasti jadi naik. Kita pasti mengalami hal yang baik dari Tuhan kita. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Apa yang menjadi dasar paling utama kita harus mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal. Kalimat inti di dalam kalimat itu terdapat di tengah. Karena itulah kehendak Allah bagi kamu. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. So, kalau itulah kehendak Allah, mari. Jangan biasakan lagi kita berkeluh kesah. Melainkan mari kita melatih diri kita. Melatih pikiran kita. Melatih perasaan kita. Melatih ucapan mulut kita, bahkan melatih seluruh kehidupan kita agar give thanks always, memberikan syukur selalu, memberi ungkapan syukur selalu kepada Allah, kepada sesama, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kita dalam segala keadaan. Kiranya saudara dan saya menjadi jemaat yang semakin bertumbuh rohani, semakin dewasa. Salah satu tanda daripada kedewasaan rohani adalah mampu mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal. Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di pagi hari ini boleh mendalami sedikit dari firman-Mu dari tulisan Rasul Paulus tentang mengucap syukurlah
kepada Allah dalam segala hal. Kami berkata amin kepada firman-Mu. Bantulah kami untuk menjadi pelaku kebenaran ini. Bantulah kami dari hati kami, dari perasaan kami, dari pikiran kami, mulut kami, tindakan kami, hidup kami diwarnai oleh rasa syukur. Give thanks kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah memberkati kami di pagi hari ini, dan kami akan mengakhiri renungan Jumat pagi ini dengan menerima berkat istimewa daripada-Mu. Mari saudaraku, kita buka hati kita arahkan pikiran kita tertuju kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya turun atas kita semua. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Ialah yang menyinari kita dengan wajah-Nya, sehingga kita mendapati kasih karunia. Dia Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita, artinya kita berkenan di hadapan-Nya, tidak dibelakangi Dia lagi. Maka penuhlah kita dengan damai sejahtera. Lanjutkanlah kehidupanmu hari ini, dan percayalah sungguh segala berkat yang terbaik Tuhan sediakan bagimu dan bagiku. Mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.